Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Pak Dirdik beserta jajaran, juga dari bidang Penkum, serta rekan-rekan media yang saya hormati. Terima kasih atas kedatangan dan setia menunggu. Rekan-rekan media, ingin kami sampaikan pada kesempatan malam ini, setelah tim penyidik Kejaksaan Agung Gunung Bundar melakukan pengembangan dan penyidikan dalam perkara tindak pidana korupsi, dugaan penyimpangan dalam pengelolaan pertambangan PT AKT di Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2025, setelah melakukan serangkaian penyidikan melalui keterangan saksi dan alat-alat bukti yang ada, kurang lebih saksi yang 45 orang lebih dan ahli, di mana pada malam ini tim penyidik telah menetapkan kembali 3 tersangka dengan inisial HS, BJW, dan AZM. Bagaimana duduk perkara dan kronologisnya, di samping kita ada Pak Dirdik. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Pak Kapus Penkum. Selamat malam teman-teman semua. Jadi kami sampaikan pada hari ini, Kamis tanggal 23 April 2026, tim penyidik pada Jampitsus melakukan pengembangan dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi, penyimpangan dan pengelolaan pertambangan PT AKT di Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah. Untuk itu kami menetapkan tersangka sebanyak 3 orang pada hari ini, 3 orang. Yang pertama, tersangka HS. Ini adalah selaku Kepala Kantor Kesah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan atau KSOP Rangga Ilung, Kalimantan Tengah. Pada intinya, tersangka HS ini selaku Kepala KSOP Rangga Ilung memberikan surat persetujuan berlayar kepada PT MCM dan perusahaan lainnya, padahal tersangka HS mengetahui bahwa dokumen lalu lintas kapal yang memuat batu bara tersebut adalah milik AKT, yang dijual menggunakan dokumen yang tidak benar. Oleh karena itu tersangka tersebut juga menerima uang bulanan secara tidak sah dari perusahaan yang terafiliasi dari tersangka ST yang merupakan BO dari PT AKT, sehingga tersangka tersebut tidak melakukan pemeriksaan laporan hasil verifikasi dari Kementerian SDM sebagai syarat terbitnya surat perintah berlayar. Sehingga pada saat itu, kalau seperti yang kita ketahui bahwa izin tambang PT AKT itu sudah diterminasi pada tahun 2017, sehingga selama itu tidak ada lagi pengawasan dari tempat lain, ya. Yang ada di situ adalah KSOP. Kemudian yang kedua, tersangka BJW yang menjabat selaku Direktur PT Asmin Kualindo Tuhub atau PT AKT, bahwa tersangka tersebut menjabat selaku Direktur PT AKT bersama-sama dengan tersangka ST yang sebelumnya selaku BO PT AKT yang merupakan kontraktor penambangan batu bara yang didasarkan pada PKP 2B yang sudah diterminasi sejak tahun 2017. Bahwa tanpa adanya pengawasan dari pihak SDM tersebut, KSOP Rangga Ilung, tersangka BGS tersebut bersama-sama dengan saudara atau tersangka ST sampai dengan tahun 2025 melalui PT AKT dan afiliasinya yaitu PT BPP sebagai kontraktor tambang menggunakan dokumen beberapa perusahaan lain, ya, tanpa memiliki izin secara melawan hukum melakukan penambangan batu bara dan melakukan ekspor.
Kemudian yang ketiga, tersangka HZM selaku General Manager PT OOWL Indonesia. Tersangka tersebut selaku GM bergerak di bidang kelautan dan kargo bersama-sama dengan tersangka ST beserta perusahaan afiliasinya dalam hal pembuatan dokumen Certificate of Analysis atau COA hasil uji laboratorium batubara yang bersumber dari tambang wilayah PKP 2B PT AKT yang telah diterminasi. Bahwa tersangka HZM tersebut memiliki tugas untuk melakukan pengecekan, jadi ini sebagai surveyor ya, melakukan pengecekan dan membuat dokumen hasil verifikasi atau LHV hasil tambang guna diajukan sebagai persyaratan untuk penerbitan surat perintah berlayar dari Otoritas Gesah Bandaran atau KSOP dan pembayaran royalti batubara. Yang mana dengan demikian meloloskan hasil tambang dari PT AKT tersebut yang telah diterminasi dengan cara membuat laporan hasil verifikasi yang tidak sesuai dengan sebenarnya dan mencantumkan asal-usul barang dengan nama perusahaan lain. Bahwa para tersangka tersebut disangka melanggar pasal 603 dan subsidiar 604 sama seperti yang lain, dan para tersangka tersebut saat ini dilakukan penahanan rutan selama 20 hari ke depan di rutan kelas 1 Cipinang. Dan perlu saya sampaikan bahwa pada hari ini kami melakukan pemanggilan secara paksa terhadap saksi yang kemudian kami tetapkan tersangka, yaitu tersangka HZM selaku GM PT Awal Indonesia karena yang bersangkutan tidak kooperatif dan sudah 2 kali tidak memenuhi panggilan dari jaksa. Saya rasa itu saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian penyampaian dari Pak Dirdik. Mungkin kami kasih kesempatan 3 pertanyaan dulu. Silakan rekan-rekan yang ingin bertanya. Pak siapa? Anggi, silakan. Tersangka yang kepala Kesyahbandan dan kepala KSOP dia menerima uang bulanan ya Pak. Itu kalau boleh tahu menerima uang bulanannya dari kapan sama totalnya udah boleh dikasih tahu nggak penerimaan suapnya itu. Sama yang kedua tadi disampaikan untuk tersangka kedua kan dari menggunakan dokumen dari beberapa perusahaan ya Pak. Udah boleh dikasih tahu belum Pak berapa perusahaan? Sama yang terakhir kan tadi untuk ekspor ya Pak, untuk yang tersangka ketiga membuat hasil lab itu, diekspornya kemana aja udah boleh dikasih tahu belum Pak? Terima kasih. Ya, silakan. Untuk yang masalah jumlah keuangannya itu sedang kami rekap, tapi bervariasi Pak, itu dari sejak tahun 2022 sampai dengan 2025. Bervariasi ya. Bervariasi. Sejak yang bersangkutan Penjabat masuk ya, penjabat. Ya, nanti kami sampaikan jumlahnya. Sedang kami rekap. Oke. Terus kemudian untuk perusahaannya itu ada beberapa, ya, ada beberapa. Salah satunya adalah yang pernah kami sebutkan kemarin yaitu PT MCM dan beberapa PT lainnya. Sedang kami gali. Ada belasan nggak sih? Apanya? Nggak ada, nggak sampai. Karena hampir semuanya itu adalah perusahaan milik yang terafiliasi dengan tersangka ST sendiri. Terus yang ketiga apa tadi? Negara tujuan ekspornya Pak. negara tujuan ekspornya. Oh, negara tujuan ekspornya nanti kami sampaikan. Ya. Nanti kami sampaikan. Ya, silakan Mbak Ayu. Bentar ya. Bapak izin Ayu dari Tirto mau. Ya, Ayu dari Tirto ya, silakan. Ya, mau mempertegas saja Pak, ini kan ada dari Kesyahbandanan sebagai salah satu penyelenggara negaranya. Nah ini memang tupoksinya hanya diekspor aja atau penyidik masih melakukan pendalaman terkait dengan operasional AKT-nya yang masih berjalan. Itu kan kalau terakhir dinyatakan oleh Kejaksaan, itu sebenarnya kewenangannya ada di Kementerian ESDM ya. Nah itu gimana pendalamannya? Terima kasih. Untuk sementara ini kami baru menetapkan yang dari KSOP, ya. Tapi tidak menutup kemungkinan
tidak menutup kemungkinan apabila ada penyelenggara yang lainnya yang cukup bukti, tentu akan kita proses. Untuk saat ini masih dari Kesah Bandaran. Silakan, Jihan dari Iya. Tempo. Jihan Pak dari Tempo Pak, tadi kan sebelumnya udah kita tahu ya AKT ini menggunakan dokumen terbang PT MCM. Nah, sudah ditelusuri belum sih ini apakah oknum dari PT MCM atau MCM ini aktif secara korporasi mengetahui gitu Pak? Terus apakah sudah ada indikasi penetapan tersangka ke mereka? Terus ini penjualan batu bara dari sejak 2017 sampai sekarang itu apakah betul sudah mencapai 9 triliun yang AKT ini? Terus yang ketiga Pak, kan sebelum MCM terlibat itu waktu 2017 diputus, itu kan mereka punya 400.000 ton tuh batu bara, tapi udah terlanjur diputus. Nah dijual lah keluar dengan menggunakan diduga perusahaan luar. Apakah ada pengusutan keterlibatan perusahaan luar negeri atau bagaimana? Terima kasih. Ya. Untuk yang disebutkan tadi, salah satunya PT MCM itu adalah PT yang terafiliasi dan dikendalikan oleh tersangka ST sendiri. Ya. Jadi ini hampir semuanya memang perusahaan-perusahaan itu dikendalikan oleh tersangka ST sendiri. Ya. Kemudian untuk pembelinya itu sedang kita sedang kita cek sekarang. Kalau penjualannya sejak 2017 sampai 2025 kemarin itu sampai 9 triliun batu bara. Jumlahnya sedang kita hitung. Itu nanti berhubungan dengan berapa kerugian keuangan negaranya. Nanti akan kita sampaikan. On progress itu. Ya? Nanti belum. Nanti kami sampaikan. Cukup? Ada pengusutan perusahaan luar negeri juga keterlibatan perusahaan luar negeri? Belum, sedang kita cek. Kami fokus ke AKT dulu sekarang. Oke. Apa? SDM. Ke SDM. Kementerian. Nah, Iya, pihak kalau terkait. selaku saksi pasti kami sudah melakukan pemeriksaan saksi terhadap beberapa orang dari SDM sebagai saksi ya sampai saat itu untuk menerangkan apa yang terjadi. Ya. Cukup lama ya Pak jangka waktunya. Sementara SDM kan sebagai pengawas ya Pak, sejauh pemeriksaan luar tadi apakah ada keterlibatan juga Pak ya? Nanti kita sampaikan. Itu sudah masuk dalam materi penyidikan kita. Kita sampaikan berikutnya. Nanti, ya. Baik. Udah ya? Cukup? Cukup ya? Cukup ya? Sudah ke malam ya? Hai, Pak itu bidangnya bukan ini, beda bidang ya. Nah, bidum. Tadi malam kan tim Bapak ke Ombudsman tuh Pak, sampai jam 11 ngambil apa Pak? Nanti saya cek dulu. Nanti ya. Belum ada laporan secara lengkap dari tim penyidik ya. Oke, sepakati ya. Ah? Ya nanti, itu masih dalam penyidikan. Oke, kita cukupkan ya. Oke. Nanti ada masanya. Untuk kali ini dulu ya. Baik, terima kasih atas perhatian rekan-rekan semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.